pembicara yang selanjutnya ini dari BPDKS. Mungkin memang tidak mengait langsung, tapi seperti tadi Pak Joko juga sampaikan bahwa urusannya kemitraan tidak hanya urusan mengenai kerjasama, tapi bagaimana membangun produktivitas yang bagus, terus ada sustainability, dan hari ini beberapa waktu tahun terakhir juga ke depan, ini kan BPDPKS juga akan memberikan support ini terkait dengan itu. Untuk itulah sebenarnya panitia kemarin untuk mengundang BPDKS, kira-kira support apa yang bisa dibantukan untuk memperkuat kemitraan ini, misalnya bagaimana terkait bantuan cara produksi, atau yang tadi misalnya bagaimana membantu memfasilitasi pengembangan kelembagaan. Karena perkembangan sampai yang luar biasa ini pasti sulit kalau hanya diserahkan pada Pemda, apalagi budget-budget yang ada di kementerian. Mungkin BPDPKS bisa membantu juga. Tapi kami silakan Pak Direktur Kemitraan, Pak Ferdian. Monggo. Ya, terima kasih. Halo? Ya, sudah dengar Pak Ferdian, silakan. Terima kasih Bapak Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru saya Pak Rusman, lama sudah nggak ketemu Pak. Dan yang kamu hormati Pak Purwadi tentunya, Pak Joko, Pak Gulat, ada Bu Delima saya lihat tadi, dan Bapak Ibu yang lain yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak Purwadi, kalau menjawab pertanyaan Bapak, siap, nanti saya jawab. Tapi sebelum itu, saya ingin prolognya dulu nih. Ya, betul. Pertama, sebab kan nanti kalau saya langsung cerita apa yang bisa dilakukan BPDP, nggak seru gitu. Ya, yang pertama begini, saya gembira karena apa yang ingin kami sampaikan ternyata itu persis sama. Saya bilang sama aja lah, ya kalau orang Medan bilang sama aja udah. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Gulat. Terutama cara pandang kita terhadap kemitraan ini. Bahwa kemitraan ini adalah kesetaraan gitu. Ya. Dan ini saya mohon izin dulu karena saya ini kan bukan anggota baru di keluarga sawit ini Pak Pun. Jadi saya ingin memprovokasi beberapa kemapanan katakan gitulah. Tapi mohon nanti Bapak Ibu ini di dalam konteks diskusi ya. Jadi pertama tadi Pak Joko Ketua Gapki juga sama. Saya gembira, sangat gembira. Pertama kemitraan ini Pak, Bapak Ibu, saya sangat setuju bahwa kemitraan ini artinya setara. Mohon maaf saya, entah kenapa ya, anggap aja saya ini publik lah, karena orang baru gitu ya. Entah kenapa kalau saya melihat kemitraan petani dari yang praktek-praktek yang sudah dilakukan dan juga dari historicalnya sejak dulu itu, entah kenapa kalau saya melihat itu petaninya kok kayak berada di bawah gitu. Harus dibantu, harus ditolong, jadi sampai ada kata-kata wajib. Jadi wajib. Kata-kata wajib ini menurut saya ke depan ini sudah tidak cocok lagi. Karena perkembangan ekonomi semakin cepat dan semua orang di pelaku bisnis dimanapun, termasuk petani sawit, itu akan dipaksa untuk berkompetisi dengan variabel ekonomi dan keadaan ekonomi yang terkini. Jadi untuk menjawab itu, kalau misalnya saya tadi ingin menjawab pertanyaan Pak Rusman, masih perlu tidak? Masih, Pak. Tetapi tidak lagi kiranya kemitraan ini katakan antara bapak dengan anak begitu, Pak Pur. Tetapi tadi antara dua institusi yang merdeka. Jadi sebelum bermitra, nah BPDP itu ingin dan mendorong dan mempunyai alat-alat, ya, alat instrumennya ada untuk membuat petaninya merdeka dulu gitu.
Setelah merdeka baru bermitra. Artinya mitranya itu nanti akan mitra yang sehat, di mana kedua belah pihak itu akan memperoleh keuntungan. Saya tadi setuju sekali dengan pernyataan Pak Joko. Perusahaan itu pasti dia bertindak sebagai unit ekonomi. Dia tidak akan melakukan sesuatu apapun kalau dia tidak melihat ada untung di situ. Itu bukan sesuatu yang mengherankan, itu harus kita terima sebagai fakta ekonomi di mana kita hidup sekarang gitu. Demikian juga kalau kita mengkaitkan itu dengan kemitraan, artinya perusahaan atau siapa saja itu pasti mau berhubungan dengan lembaga-lembaga petani kalau mereka melihat ada keuntungan di situ. Jadi dalam konteks ini saya setuju Pak, harus dimerdekakan dulu. Nah kalau pertanyaannya, lalu yang membuat nggak merdeka apa aja gitu ya? Banyaklah yang kita tahu, saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya sampaikan beberapa hal yang sudah sama-sama kita ketahui. Ya, misalnya kita tahulah bahwa petani-petani kita, tentu kita harus bicara juga petani-petani yang belum ada lembaganya ya. Petani-petani itu tadi kata Pak Gulat, kebetulan saya ada slide, mungkin saya share. Ya. Nah, tadi Pak Gulat punya gambar ini nih. Nah, saya gembira. Kayak apa, gambarnya sama. Cuma saya tadi sama dengan Pak Joko, saya belum punya foto-foto yang banyak itu. Kepingin juga saya kayak Pak Gulat punya foto banyak. Nah, paling tidak, ya, paling tidak cara mandangnya sama nih. Cara mandang BPDP dengan kawan-kawan petani. Bahwa ini yang berada di antara, ini jarak antara petani dengan pasar. PKS itu saya membacanya pasar. Ya. Cuma dinotasikan pabrik kelapa sawit. Nah, salah satu penyebab kita sudah tahu kenapa si petani itu, kalau Pak Gulat bilang kita hilangkan saja agennya. Ternyata kan petani-petani kita itu memang tidak pun berdagang sawit, tapi mereka memang tergantung dengan agen itu. Anaknya mau sekolah, pinjam duit dulu. Mau beli keperluan-keperluan lagi panennya turun, pinjam duit dulu gitu ya. Jadi belum apa-apa ya, mereka ini sudah ada ketidakmerdekaannya. Nah, di situ kalau pertanyaan Pak Purwadi tadi, bisa nggak BPDP masuk? Bisa. Kemudian apalagi yang membuat dia tidak merdeka? Jelas petani-petani ini tidak bisa akses ke pasar. Dan saya lihat kawan-kawan petani sampai sekarang pun masih diposisikan sebagai penghasil, produsen TBS. Nah, kalau kata Pak Gulat, kayak kita naik kelas. Ya, naik kelasnya berarti Pak Gulat dan kawan-kawan harus menjadi pebisnis, harus menjadi pelaku pasar, tidak hanya jual TBS. Nah, bagaimana supaya nggak jual TBS? Tadi misalnya Pak Rusman mengatakan dari diskusi sebelumnya, bisa nggak bangun PKS? Bisa, Pak. Ya. Malah kami setuju dengan beberapa pendapat. Saya lihat di sini mudah-mudahan Pak Saad masih ada. Yang menyatakan bahwa sudah saatnya kita mengubah petani dari produsen TBS menjadi produsen CPO atau produsen biomas. Jadi semuanya dia bisa jual. Kalau sekarang kawan-kawan hanya jual TBS, maka marilah kita dorong dan kita bantu supaya kawan-kawan petani tidak hanya jual TBS, tapi juga bisa menjual produk-produk lain. Dan itu secara teknologi bisa kita lakukan. Dan dananya juga ada. Jadi Pak Purwadi dan Bapak Ibu yang kami hormati, kemerdekaan ini mutlak. Jadi dimerdekakan dulu dengan cara menghilangkan dulu nih ketergantungan petani kepada banyak hal. Misalnya tadi belum apa-apa sudah tergantung dengan pembiayaan. Ya, saya pernah diskusi dengan Pak Pur bagaimana pentingnya kita membantu petani untuk bisa dapat akses pembiayaan yang lebih luas, gitu ya. Kemudian tergantung juga karena tidak bisa mengantarkan produknya ke pasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara, nah ini tadi ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya,
supaya dia bisa menjangkau pasar, kira-kira bisa dibantu nggak mendirikan PKS? Bisa, insya Allah. Ya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencermati beberapa hal. Pertama, kami beberapa kali menerima proposal atau permohonan dana dari kawan-kawan ya, untuk membangun PKS. Tetapi kelihatannya proposal itu hanya membangun PKS-nya saja, Bapak Ibu. Hanya bagaimana membuat pabriknya. Gitu. Padahal kita tahu bahwa mesin alat pasti hanya salah satu dari rangkaian proses bisnis. Misalnya saya pernah tanya kepada yang ngajukan proposal, saya bilang, nanti kalau sudah bikin pabrik, mau dijual kemana? Nah itu dia jawab, nanti Pak, sama-sama kita cari barengan ini, kemana mau dijual. Nah, saya bilang itu kan sama kayak waktu saya dulu SD, saya itu disuruh ibu saya jualan es lilin, Pak Pur. Pokoknya nggak tahu laku apa nggak laku, pokoknya ibu saya itu tiap pagi kasih saya satu baskom gitu, suruh bikin es lilin ya dijual gitu ya, sambil nggak tahu mau dibeli, ada yang beli apa enggak gitu. Jadi saya kira kan nggak begini nih caranya. Artinya kami mendorong, dan ini beberapa sudah kami lakukan pembicaraan. Mari kita lihat kalau ada proposal pembangunan PKS, mari kita lihat dari end to end, dari awal ke akhirnya. Ya, ada nggak bahan bakunya? Bahan bakunya jenis mana? Bapak Ibu pasti lebih paham lah bahwa kalau yang tersedia lebih banyak brondolan pasti beda itu. Kalau yang tersedia lebih banyak yang lain gitu kan. Kemudian bagaimana kawan-kawan petani, lembaganya bagaimana? Nah tadi yang kelembagaan. Saya setuju dan kami sangat-sangat setuju itu perlu dan penting untuk dikembangkan. Bagaimana pengetahuan mereka? Apakah mereka sekarang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanage, ya, mengolah sebuah pabrik gitu. Karena yang diajukan itu saya lihat sudah skala pabrik. Lalu ada nggak kemana mau dipasarkan gitu ya? Kemana mau dipasarkan? Apa ada yang beli? Dan ternyata pasar itu kan tidak harus, menurut kami tidak harus selalu menjual CPO. Ya. Kan ada juga produk-produk lain yang bisa dipasarkan, tergantung bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi pasar ini yang bisa kita disuplai oleh kawan-kawan petani. Jadi kalau pertanyaannya Bapak, kira-kira apa yang bisa dibantu BPDP, tentu sesuai dengan amatnya dukungan pendanaan. Tetapi dukungan pendanaan itu, supaya nanti dukungan pendanaan itu bisa memperoleh impact yang paling tinggi, maka kami mengajak kita semua untuk memperhatikan seluruh aspek proses bisnis ini. Misalnya kita ngomong soal tadi pembangunan pabrik PKS. Nah, jadi dari pelatihan kita bisa sediakan gitu ya. Kemudian dari pendanaan sarana prasarananya juga bisa kita sediakan, dan kawan-kawan Kementan, Pak Menteri kan juga sudah mengeluarkan peraturan Kementerian Pertanian yang mengatur bagaimana dukungan pendanaan untuk pembangunan sarana prasarana termasuk pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, selanjutnya saya mohon maaf Pak Purwadi, saya tidak akan lama-lama karena saya ingin mengikuti diskusinya karena sebagian besar sudah disampaikan, terutama oleh Pak Gulat dan Pak Joko. Nah, yang berikutnya adalah saya melihat hari ini berkumpul cukup banyak, dan bukan cukup banyak saja, tetapi hampir seluruh ya, para pemerhati sawit dan yang kawan Bapak Ibu yang mempunyai otoritas di sawit. Nah, saya usul Pak Pur, memasuki tahun nanti menyambut tahun 2021, saya kira kita harus kumpul lagi Pak Pur. Dan saya sangat gembira sekali kalau misalnya Pak Rusman, Pak Joko, Pak Gulat, dan kawan-kawan bisa kumpul. Kumpul untuk apa? Mari kita coba kita bikin program, Pak, untuk tahun 2021 tentang dukungan pendanaan untuk kemitraan ini. Sehingga nanti masuk tahun 2021 kita itu sudah punya jadwal yang jelas gitu. Ya. Nah, kenapa ini penting?
Kenapa ini penting? Karena saya itu ditugaskan Pak Rusman untuk bantu kemitraan ini kira-kira bulan 10 ya. Bulan Oktober ya. Iya ya, bulan Oktober. Nah, waktu itu terus terang begitu saya diminta menangani kemitraan di akhir tahun, itu saya jujur-jujurnya itu sibuk dengan urusan pemeriksaan BPK dan lain-lain. Nah, setelah itu baru saya bisa melihat ya sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh BPDP ini dalam urusan kemitraan gitu. Satu yang saya tangkap Pak Pur, ternyata kita tidak punya grand design gitu. Grand design tentang kemitraan. Yang kita paling tidak kita sepakati, tentu nanti pasti adalah heterogenitas. Pasti pihak masing-masing Bapak Ibu itu punya kepentingan-kepentingan yang tersendiri. Tapi paling tidak harusnya kita punya kemauan dan tujuan yang sama gitu. Nah, itu yang saya lihat dan saya kira ke depan tidak bisa begini lagi gitu dan tadi Pak Pur, kalau Pak Pur bisa berkenan kita kumpul lagi ya. Mungkin dalam kelompok yang lebih kecil, mungkin didahului oleh yang kelompok kecil dulu dengan tujuan mari kita bicarakan beberapa kali ini Bapak Ibu, coba kita tuangkan menjadi sebuah program gitu. Dan itu program yang kita sepakati bersama ya antara petani, pemerhati sawit dan pemerintah gitu. Sehingga kita benar-benar punya jalan yang bisa kita tempuh di tahun 2021 ya. Nah, itu kira-kira Pak Purwadi dan ini kan sudah bulan ya saya anggap aja ini udah bulan September Pak. Itu kalau perencanaan pemerintah itu biasanya mestinya Oktober November sudah harus kelar gitu. Jadi Desember itu jangan terlalu sibuk ya. Dan saya berharap kita bisa menyepakati sebuah program seperti itu. Dan misalnya saya contohkan kami dengan Pak Gulat sudah melakukan kecil-kecilan nih. Saya sampaikan ke Pak Gulat beberapa hari yang lalu. Saya bilang Pak Gulat, kenapa Bapak itu ngajukan proposal satu-satu? Kenapa nggak Bapak kita sama-sama desain apa sih yang diperlukan petani sampai akhir tahun ini gitu. Ini ada COVID dan lain-lain. Nah, ternyata setelah dirorong bisa, Pak. Ternyata Pak Ketua pemikirannya canggih-canggih loh. Kok bisa? Ini saya bilang bisa. Berarti kan kita bisa bikin gitu. Nah, saya bayangkan kalau yang ketemu itu bukan hanya Pak Gula, tapi seluruh kita-kita ini pasti harapan saya program itu impact-nya dan daya dorongnya jauh lebih kuat. Ya terserah nanti siapa yang akan jadi direktur definitifnya, kan saya kan hanya pembantu pejabat lillahi ta'ala kan Pak Pur. Siap Pak Dirut. Tadi Pak Pur lupa itu menyebutkan PLT-nya itu harus disebut, nanti banyak teguran nanti ke Pak Purwadi. Yang kita inginkan mudah-mudahan ini doa saya dan saya yakin Bapak Ibu bersama saya dalam hal ini. 2021 itu kita punya roadmap yang jelas, yang operasional ya, bukan ide yang awang-awang gitu. Ya. Karena 2021 ini kita akan masuk economic recovery, dan economic recovery itu nggak bisa masih tonjok-tonjokan, nggak bisa tuding-tudingan, nggak ada waktu Pak. Kita masuk economic recovery itu sudah harus tahu apa yang kita lakukan. Terutama bagaimana caranya kita memerdekakan petani-petani. Saya sih secara pribadi nih ya, secara pribadi nih, saya tidak begitu setuju kalau hubungan petani dengan kemitraan dengan siapapun ya. Dan saya setuju dengan Pak Joko tadi, tidak harus dengan PKS, dengan siapa saja yang menguntungkan buat kedua belah pihak. Nah, saya lebih setuju kalau ikatan ini adalah mutual benefit. Semua pihak ini untung. Sebab kalau masih ada kewajiban-kewajiban, wajib ini, si perusahaan wajib begitu, itu nantinya jadi cost center. Sebab kata-kata kewajiban itu saya mohon izin, saya karena akuntan ya saya mandangnya begitu. Kalau ada kata kewajiban di perusahaan, itu dia kontrak misalnya. Kewajiban itu namanya kata bahasa orang Medan itu Pak biaya Pak Purwadi. Yeah. Kalau bahasa Jogjanya itu kewajiban, kewajiban. Kalau orang Medan bilang itu biaya. Yeah. Gitu. Dan tadi yang saya katakan,
Iya, dan saya katakan tadi, kita ini mau economic recovery, pasti semua orang akan membela dirinya sendiri, termasuk perusahaan. Jadi yang baiknya kita lakukan adalah mendorong kawan-kawan petani ini melalui kelembagaannya untuk merdeka, sehingga nanti perusahaannya yang perlu sama si petaninya. Tadi Pak Gulat mengatakan Exxon sudah kerjasama kan Pak Gulatnya. Saya senang, saya bahagia sekali. Tapi saya tidak terkejut Pak. Karena saya yakin Pak Gulat dan teman-teman dalam beberapa tahun ini akan dicari banyak orang. Satu, sawit belum tergantikan di luar negeri sana sebagai yang paling produktif. Itu kan kita sama-sama tahu. Kedua, kita sudah punya rencana untuk masuk kepada industri biohidrokarbon berbasis sawit. Doa saya, harapan saya, sebentar lagi Pak Gulat dan kawan-kawan dicari nih oleh perusahaan-perusahaan besar. Tetapi problemnya adalah apakah pada waktu kawan-kawan petani bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar ini, posisinya sudah merdeka belum? Nah, kalau nggak merdeka seperti Pak Gulat, ya sama saja berulang lagi gitu. Jadi soal bahwa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan petani-petani sawit, saya sangat setuju. Dan saya insya Allah agak yakin ini. Karena tadi kan, komposisinya Pak Gulat dan teman-teman itu 40% gitu. Jadi secara logik nggak mungkin industri sawit ini bisa jalan tanpa 40%. Mau dibilang itu buahnya nggak bagus dan segala macam, ternyata menurut logika nggak mungkin bisa jalan tanpa 40%. Yang jadi pertanyaan, dan ini yang saya mohon izin penutup dari kami, apakah pada saat nanti perusahaan-perusahaan itu mencari Pak Gulat dan teman-teman, posisi Pak Gulat sudah merdeka belum? Kalau tidak, kita akan kembali lagi menyaksikan problem-problem, terutama kesedihan di kalangan petani. Dan kita punya alatnya, BPDP itu punya alat-alatnya untuk itu. Dan kami harap tadi supaya alat ini bisa dijalankan, pendanaan itu bisa dijalankan, perlu kita susun bersama perencanaannya supaya ini bisa berjalan sebagai usaha yang sinergis. Demikian Pak Pur yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferian. Dengan semangat yang luar biasa dari Pak Ferian ini sebagai PLT Direktur Kemitraan, semoga saja pada saatnya menjadi direktur definitifnya lah, kira-kira gitu. Itu baru benar tadi, nggak lupa bilang PLT-nya. Itu baru.